Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdullah Fahriansah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Ketakanyar, Kabupaten Banjar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan tempat di mana mereka belajar dan berkembang. Namun sekolah juga dapat menjadi tempat di mana anak-anak menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekerasan, penyalahgunaan, dan isolasi sosial. Selain itu, lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak-anak. Sehingga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif di mana semua siswa merasa aman, dihargai, dan didukung. Budaya positif di sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan inklusif yang dapat membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Tujuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, budaya positif di sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dengan menghargai dan mendukung keberagaman siswa. Budaya positif di sekolah dapat membantu terbentuknya keyakinan kelas yang mengarah pada peningkatan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi siswa. Budaya positif di sekolah dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan sehingga dapat mengurangi kekerasan pada siswa. Budaya positif di sekolah dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan penting seperti empati, kerjasama, dan pengendalian diri. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi dapat memotivasi intrinsik siswa dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tolak ukur dari aksi nyata ini adalah adanya motivasi intrinsik atas kesadaran siswa itu sendiri. Telah dibentuknya keyakinan kelas oleh guru dan siswa. Dalam menerapkan disiplin positif, guru sebagai manajer telah tertanam nilai-nilai kebajikan pada diri siswa. Langkah-langkah dalam melaksanakan aksi nyata. Berkoordinasi dengan panitia IHT untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Menyiapkan bahan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dukungan yang diperlukan. Dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan guru lainnya di sekolah. Sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Keterlibatan orang tua siswa dalam mengawasi anaknya saat berada di rumah. Video diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Ketakanyar, Bapak Mulyadi MPD. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Ketakanyar, Ibu Siti Fatimah SPD MPD atau yang mewakili. Kepala Tenaga Administrasi SMK Negeri 1 Ketakanyar, Ibu Reni Yulianti SE. Wakil Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Ketakanyar, Bapak dan Ibu Ketua Program Keahlian SMK Negeri 1 Ketakanyar, dan tidak lupa pula yang kami hormati para Dewan Guru dan staf tenaga administrasi SMK Negeri 1 Ketakanyar yang begitu kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga kita mampu
dan bertemu kembali pada hari ini untuk mengikuti kegiatan IHT pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dalam sebuah rangkaian acara in-house training implementasi kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan asesmen dalam pembelajaran. Selanjutnya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan yang terang benderang hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan saya Hilmah Muna akan membawakan acara in-house training pada hari ini hingga akhir nanti. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas berkenannya Bapak Ibu untuk menghadiri undangan pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian tidak afdol rasanya jika kita memulai acara tanpa didahului dengan berdoa. Untuk itu marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca doa dan seraya menundukkan kepala menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk melanjutkan acara, yaitu sebelum Bapak pengawas pembina menyampaikan materi, maka alangkah baiknya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Fahriansyah, yakni materi tentang budaya positif. Kepada Bapak Abdullah Fahriansyah, SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepanjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka IHT. Dan tidak lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu mendampingi beliau hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat kepada Bapak Pengawas Pembina, Bapak Mulyadi MPD. Yang terhormat pada Ibu Akas, Ibu Reni. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang berbahagia rekan-rekan guru sekalian. Kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu dan rekan guru sekalian sehat walafiat dan selalu berbahagia. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, karena dengan kesehatanlah kita dapat beraktivitas. Terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk memaparkan budaya positif dan penerapannya. Terlebih dulu kita menyimak pernyataan pemantik. Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Membuat anak merasa bersalah dapat merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Anak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pernyataan pemantik inilah topik ini disusun. Topiknya pada topik dalam eksplorasi konsep, yaitu yang pertama
disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita masuk di pembelajaran pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Sekarang kita mencoba kepada Bapak Ibu sekalian, kalian anggap aja kalian merobek secari kertas. Robekan kecil itu Bapak Ibu sekalian genggam di dalam telapak tangan Bapak Ibu, dan di situ orang lain, teman sejawat, kepala sekolah dan sebagainya mencoba membuka dari genggaman kalian tersebut. Kira-kira kalau ada kawan yang ingin membuka genggaman itu, apakah kalian bersedia membukanya? Tidak ya Bu? Seandainya yang kawan tersebut memberikan berupa hadiah, bujukan misalnya, aku berikan handphone, asal membuka pegangan ini, kira-kira kalian membuka enggak? Misalnya, yang dari genggaman kalian ini kan rahasia kalian nih, rahasia Bapak Ibu semua. Jadi dibujuk oleh teman untuk membuka itu, kira-kira membuka tidak? Kalau diberi, misalnya diberi hadiah atau dipaksa sekalipun. Nah, jadi ini tergantung dari siapa yang memegang kontrol. Yang pertama, diri kita sendiri yang memegang kontrol. Artinya kalau kita ingin membuka, terbukalah kepalan tangan tersebut. Tapi kalau kita tidak ingin membuka, meskipun teman kita membujuk dengan hadiah apapun, kemungkinan kita tidak akan membuka. Kecuali yang membuka ini mempunyai kontrol lebih besar, yang untuk meminta kita untuk membukanya. Kemungkinan besar kita akan membuka itu karena kita dikontrol oleh yang lebih berkuasa pada kita. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kelima, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda juga bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Stimulus respon, modal berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, modal berpikirnya menang-menang.
Teori disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari kata disciplina, artinya belajar, bahasa Latin. Dan disiplin artinya murid atau pengikut. Jadi, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah disiplin itu timbul atas kesadaran kita sendiri. Artinya disiplin itu tidak timbul lantaran ada imbalan atau ada paksaan. Jadi yang diharapkan di sini disiplin yang berdasarkan timbul dari kesadaran kita sendiri. Misalnya saja kita harus memakai helm untuk berkendaraan. Kira-kira kalian memakai helm ini apakah takut karena dirazia atau ditangkap polisi, atau karena kita sadar bahwa kalau kita kadang memakai helm, kemungkinan kalau kita kecelakaan kita akan fatal akibatnya. Nah, inilah disiplin intrinsik itu asal kesadaran kita sendiri bahwa meskipun tidak ada polisi, kita tetap memakai helm. Itu artinya kesadaran kita dari dalam diri, bukan lantaran kita karena ada paksaan tadi, ada aturan. Kalau dari aturan itu dipaksakan, disiplinnya namanya disiplin ekstrinsik. Teori disiplin positif, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya disiplin tersebut harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, mungkin orang lain yang akan mendisiplinkan kita, yang lebih berkuasa, yang lebih power. Artinya meskipun kita tidak ingin disiplin, tapi kalau orang lain yang berkuasa, yang punya power, mereka bisa mendisiplinkan kita. Miskonsepsi tentang disiplin. Kebanyakan kita sering menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Cenderung kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya, intrinsiknya akan terbangun. Jadi nilai-nilai universal tersebut nilainya kita yakin. Misalnya saja kita terhadap Tuan Guru. Tuan Guru, kita tuh karena dipaksa harus menghormati beliau. Cuma kalau kita yakin terhadap ajaran beliau, kita dengan senang hati, dengan rela hati mengikuti beliau. Artinya apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau anjurkan, kita dengan senang hati menjalankannya. Karena kita sudah yakin dengan Tuan Guru tersebut. Inilah yang namanya motivasi intrinsik.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori Control 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun hingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk di nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah yang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran yang kedua, yang pembelajaran pertama tadi tentang disiplin ini, kira-kira adakah yang dapat memberikan contohnya dari pengalaman Bapak Ibu sekalian tentang disiplin, misalnya dalam lingkungan kalian sehari-hari dalam mengajar? Ada kira-kira yang pernah kalian menerapkan disiplin? Bagi Bapak Ibu yang bersedia, namun ada voucher kotak nih. Nah, pengalaman kalian aja sehari-hari yang kira-kira yang pernah kalian tentang menerapkan disiplin ini di kelas dan sekolah, kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian. Yang kenyataan aja yang kalian, yang ringan-ringan. Ya, Parano. Silakan Parano. Terima kasih kepada Pak Ari. Oke, kita terkait dengan tadi sifat universal yang ditanamkan dalam profil pelajar Pancasila. Ulun lebih banyak ke satu tadi poin yang berkala kritis dengan berwawasan global. Nah, jadi terkait dengan berkala kritis itu saya coba buat dengan pengalaman pertama itu saya buat observasi. Jadi observasi ketika mereka bisa atau tidak bernalar dengan cara mereka sendiri, dengan usia mereka. Nah, saya coba buat dengan sistem mereka bagaimana belajar menulis, dengan bagaimana mengarang ataupun secara mereka seperti apa, tuliskan apa yang mereka pikirkan. Tapi sebelumnya saya bawa dulu mereka seperti biasa, waktu itu kan pakai mobil Sinda, saya bawa dulu mereka ke kegiatan yang bersifat formal. Nah, saya buat satu form atau jurnal sendiri. Saya kasih ke mereka apa hasil ketika kalian melihat orang lain di depan itu berbicara. Nah, hal-hal poin-poin apa saja dan juga wawasan apa yang kalian dapatkan secara global ya. Jadi secara selama ini pendapat saya pribadi, wawasan global itu harus keluar negeri. Ternyata tidak. Ternyata ada kearifan lokal yang harus mereka catatkan di situ, karena mereka berperan sebagai nanti calonnya sesuai capaian pembelajar sebagai tour guide, basic dasarnya tour guide. Nah, itu saja sih pengalaman ulun. Dua itu tadi, bernalar kritis dan juga berwawasan global dengan kearifan lokal yang ada, yang ulun sampaikan selama ini, dan bukti adanya juga ada, saya buat observasi mereka. Itu saja Pak, untuk pengalaman pribadi ulun di kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Rano. Pak Rano ini memang guru hebat, artinya dapat membawa siswanya bagaimana sih yang berwawasan global tersebut, meskipun mereka dengan keadaan yang seminim mungkin dapat mengenalkan kepada siswanya yang berwawasan global dengan cara tur domestik dulu Pak Rano. Bagus sekali. Iya. Nah, ini barang ulun ada poster dan sponsor.
Ya, terima kasih. Banyak lagi. Nah, kita masuk di pembelajaran kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka tersebut menurut Ki Hajar Dewantoro ini bukan kemerdekaan yang kebablasan, mungkin ada aturan-aturannya juga. Artinya kita juga harus cakap buat pemerintah diri kita sendiri. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini timbulnya dari luar. Jadi motivasinya eksternal. Eksternalnya di sini karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini motivasinya juga masih eksternal karena mengharapkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi ini timbul dari dalam diri kita sendiri. Jadi tanpa paksaan, tanpa imbalan apapun, motivasi ini timbul. Inilah yang kita harapkan dari tujuan disiplin positif ini. Artinya kita menjalani disiplin itu atas kesadaran kita sendiri. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang merah ini hukuman, yang biru ini konsekuensi. Ketinggal judulnya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dari pihak guru yang memberikan. Sedangkan di konsekuensi sudah dibahas terlebih dahulu dan disetujui oleh murid dan guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Di konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Artinya, menghukum murid itu jangan sampai murid itu dendam. Jadi dalam jangka pendek aja kita memberi nasihatnya, artinya habis sampai di situ. Jangan sampai membekas waktu kita memberi hukuman sama murid, akhirnya mereka jadi dendam. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Nah, ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira adalah Bapak Ibu memberikan hukuman seperti ini. Saya rasa untuk di SMK ini tidak ada. Biasanya ini diberlakukan di SD sama SMP. Bila melanggar hukuman disuruh mencatat di buku 50 kali, 100 kali gitu. Itu biasanya ya hibak buku kesian siswanya. Sebenarnya mereka mencatat di buku untuk apa fungsinya? Pendidiknya ada juga. Kesian itu kadang-kadang membekas di siswa. Biasanya lah. Yang kedua itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman juga nih. Tidak ada konteksnya. Misalnya kita terlambat, yang menghukum ini guru olahraga juga. Jadi limbah terlambat itu dihukum lari mengelilingi lapangan basket. Tidak ada kesesuaiannya itu. Fungsinya apa kan tidak. Jadi sebaiknya kita merubah cara menghukum kita.
murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan atribut sekolah. Mereka tidak menggunakan atribut sekolah, disuruh push up. Hubungannya antara kesalahan mereka lawan pendidiknya itu berbeda. Nah, ini budaya-budaya ini yang harus kita hilangkan. Kita boleh menghukum, tapi berdasarkan kesesuaian dari kesalahan mereka. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah konsekuensi. Karena murid tadi mencoret kertas temannya, konsekuensinya mereka harus mengganti kertas tersebut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu konsekuensi. Karena murid tersebut yang menyenggol kertas tadi. Jadi konsekuensinya dia harus membersihkan lantai tersebut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini murid tidak memakai sepatu hitam, disuruh ada sepatu seharian di sekolah. Kira-kira hubungannya itu beda. Inilah yang dinamakan hukuman karena tidak ada hubungan antara kesalahan dengan tindakan kita untuk menghukumnya, itu tidak ada hubungannya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena dia belajar PJOK, yang teman-teman yang lain kan sudah lari, dia datang terlambat, jadi hukum konsekuensinya adalah yang datang terlambatnya harus lari juga. Mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini yang dinamakan dengan konsekuensi. Artinya antara hukuman itu dengan yang antara kesalahan dengan hukuman itu ada konteksnya itu. Itu yang namanya konsekuensi. Karena dia pelajaran olahraga, disuruh lari 2 kali di lapangan bola basket, itu sesuai. Dihukum penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan sebuah hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang guru agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Alpicon. Ini sama menurut Alpicon juga lanjutannya. Beliau membukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan efektif dan penghargaan tidak efektif. Nah, pembelajaran kedua ini kita masuk lagi ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka ingin dan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahan murid. Nanti bila ada murid berbuat salah, kita menyelesaikannya dengan cara restitusi. Dapat 9 ciri restitusi itu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya kita memanggil menghukum murid itu supaya mereka belajar dari kesalahan, timbul dari dalam diri mereka sendiri. Memperbaiki hubungan. Misalnya aja ada anak kita berkelahi, kita restitusi, kita selesaikan dengan cara itu memperbaiki hubungan mereka ke depannya.
Itu tawaran. Misalnya yang berkelahi tadi, yang satunya merobek baju anak tersebut. Setelah kita restitusi, kita selesaikan, akhirnya yang merobek baju tadi menawarkan bagaimana kalau baju tersebut kita diganti. Nah, itu tawaran. Salah satu ciri restitusi. Yang selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Artinya seperti tadi anak tadi berkelahi dan mereka merobek bajunya itu untuk kebutuhan dasarnya apa sebenarnya? Jadi kebutuhan dasar di situ adalah anak tersebut ingin menguasai penguasaan kebutuhan dasarnya. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, kita sebelum memasuki pembelajaran ketiga, perlu meminta pengalaman lagi dari Bu Buan Pian. Pernahkah Buan Pian menghukum anak-anak? Menghukum anak-anak dan bagaimana cara Bu Buan Pian menyelesaikannya? Sama kita mengajar, mungkin ada anak kita yang salah, anak kita yang terlambat. Ya kepada Bapak Ibu guru, namun masih ada lagi apa yang bisa podcast. Iya, kemudian jadi pengalaman dulu pada saat sekolah, pada saat kita ada kesalahan, saya dihukum untuk menulis Pak. Jadi ada wacana, ada materi pelajaran, lalu disuruh menulis. Jadi terima kasih. Saya disuruh menulis satu buku penuh, dicatat di depan dan kawan-kawan mengikuti apa yang saya tulis. Jadi ternyata hukuman itu membuat saya semakin pandai. Saya belajar, saya terlambat, tapi saya juga dapat pelajaran, pengalaman menjadi tulisan itu lebih indah. Begitu Pak. Tapi saya tidak mau lagi terlambat karena ternyata cukup pegal tangan. Setelah buku pelajaran. Demikian Pak. Terima kasih. terima kasih. Ada salah Ibu ini memang guru yang hebat. Artinya Sidin belajar dari pengalaman. Belajar artinya setelah ada hukuman yang menulis tadi, Sidin ambil positifnya, tulisan menjadi lebih baik, lebih bagus lagi. Ya, terima kasih banyak Bu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Pengantar kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau belajar di sekolah? Nah, itulah pengantar dari keyakinan kelas ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kenal ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa maknanya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita di sini dilajari sebelum kita mengajar, kita akan membentuk dulu keyakinan kelas atau dengan kata lain kesepakatan kelas. Kira-kira dari Bapak Ibu sudah ada yang bisa membentuk kesepakatan kelas. Misalnya mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita kembalikan ke kelas kita, ke siswa kita. Kira-kira dalam pembelajaran ini apa saja yang tidak boleh dilakukan?
Misalnya saja ada siswa mubadah untuk menolak keyakinan kelas mereka, Bapak sebelum kalau mau ke WC izin dulu. Nah itu kan salah satu keyakinan kelas kita. Kalau mau ke WC izin dulu. Atau masih banyak lagi 15 menit sebelum pelajaran dimulai atau 5 menit sebelum pelajaran dimulai sudah ada di ruang kelas. Yang kedua, prosedurnya mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan. Yang keempat, tinjau kembali daftar jumlah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Dan yang terakhir, bisa dilengkapkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Artinya keyakinan kelas tersebut, bila sudah kita mencapai kesepakatan apa-apa yang boleh dan tidak boleh saat kita mengajar, itu kita catat, kita buat di karton. Kita tempelkan di dinding. Oh ini keyakinan kelas kita. Artinya di kelas itu sudah ada kesepakatan. Jadi kalau siswa melanggar, kita tinggal suruh siswa melihat di papan di dinding tersebut keyakinan kelasnya. Itu kan sudah disepakati bersama. Jadi mereka nanti akan sadar sendiri telah melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas. Nah ini sama peraturan. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah kalau kita di keyakinan kelas, kata-katanya setiap memakai buku di kelas itu harus dikembalikan di tempatnya. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, di keyakinan kelas saat jam pembelajaran dimulai, siswa tidak boleh mengganggu orang lain, mengganggu temannya. Untuk peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas, kita sepakati sama siswa kita sebelum 15 menit pelajaran dimulai, itu siswa sudah hadir. Jadi bilanya siswa ada yang terlambat, berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, ini sudah tentu, ini sudah peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, misalnya dalam mau bertanya atau menyatakan pendapat di keyakinan kelas kita buat kalau hendak bertakun, artinya bergantian. Gunakan masker. Nah, ini bilanya ada teman yang sakit, kita buat keyakinan kelas, artinya dia harus memakai masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, di keyakinan kelas kita buat saat belajar jangan berjalan-jalan di kelas. Artinya perhatikan pelajaran. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran keempat. Sebelum masuk ke pembelajaran keempat ini, saya ingin bagi voucher lagi nih, sebanyak lah. Sebanyak voucher yang disponsori oleh Telkomsel. Gimana syaratnya nih? Syaratnya ini kalian harus sudah pernah kan merestitusi atau membuat keyakinan kelas waktu kalian belajar. Kadang kalian sampaikan aja, Bapak Ibu sampaikan aja yang pernah dijalankan di kelas, yang pernah. Yang ini kan kita yang realnya. Ya Bu Hai. Ya. Bagaimana Bu Hai? Tolong diceritakan bagaimana pengalamannya. Kalau Bu Hai lebih kompleks. Silakan Bu Hai menceritakan pengalamannya. Salah satunya aja Bu Hai. Kamu tiga kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatannya. Sebenarnya kayaknya kalau sudah senior itu banyak karena sempat. Cuma itu
dirangkum dalam arti disampaikan dan disepakati. Pertama, tentang pagi jam di pertama gurunya masuk tidak masuk harus baca doa, kemudian tadarus. Nah kemudian lagi yang untuk itu secara umum, yang untuk secara pribadi juga ada. Jadi itu hanya beberapa contoh saja, sebenarnya banyak. Yang untuk pribadi pertama adalah semua materi dalam hal karena masih ke-13 yang menentukan kemarin sampaikan dari kali pertama sampai tadi yang harus selesaikan. Ada 6 atau ada yang 7. Nah kemudian yang berikutnya adalah sebuah kata-kata atau maksud atau apa berikutnya yang jelas harus disepakati setiap kelas yang menghormati dengan 2 hal. Apakah yang merupakan sebuah perjanjian juga boleh dikatakan. Jadi yang pertama adalah tidak ada dusta di antara kita. 1. Jadi itu yang ulun tanamkan kepada siswa. Tidak ada dusta di antara kita. Ulun jelaskan kenapa itu harus kita sepakati. Jadi ulun jelaskan dengan panjang lebar. Apabila mereka melanggar, mereka tidak akan menuntut lagi untuk dikasih peringatan dan lain sebagainya. Karena sudah tahu apa yang dimaksud dengan tidak ada dusta di antara kita. Meskipun hanya keluar tanpa izin dalam hal tidak stadion untuk belajar. Nah, jadi dalam hal ini anak sudah paham kalau dituntut. Kemudian yang kedua, siap mengerjakan kewajiban termasuk ibadah dalam hal di lingkungan sekolah selama ada ibadah yang memang kewajiban. Jadi mereka juga dijelaskan bagaimana untuk mentaati yang kedua ini, konsekuensinya dan lain sebagainya. Nah ini untuk bidang studi yang secara pribadi dari ulun. Nah ini hanya beberapa contoh saja, dalam hal lain juga lumayan banyak yang harus disampaikan pada di awal. Kira-kira ditanya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepada guru senior kita ini, pantas Sidin senior. Beliau memang guru yang hebat. Tolong pada Sidin kan penghargaan dulu. Artinya ujian Sidin sudah menerapkan kesepakatan kelas. Namun hal itu tidak Sidin catat di dinding. Nah, untuk lebih baiknya lagi kesepakatan kelas itu kita buat bersama siswa kita. Kalau sudah sepakati bersama baru kita tempel di dinding, itu lebih abdolnya. Jadi bila siswa kita melanggar peraturan disiplin kelas tadi, tinggal kita suruh siswa aja membaca apa kesepakatan kelasnya. Ya, terima kasih Bu Hai atas masukannya. Artinya kesepakatan kelas tersebut sudah jalan. Kita masuki pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima kesenangan. Nah inilah yang mendasari kebutuhan dasar kita. Bertahan hidup yaitu kebutuhan fisiologis dan biologis. Contohnya kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Kasih sayang, kebutuhan akan kasih sayang itu meliputi memberi dan menerima kasih sayang. Itu kebutuhan kasih sayang ini kita merasa memiliki dan disayangi di suatu kelompok. Semua orang pasti menginginkan hal demikian. Penguasaan itu menjadi orang tersebut menjadi kompeten, terampil, diakui, prestasi dan keterampilan, minta didengarkan, memiliki rasa harga diri. Jadi dia lebih menonjol, ingin menguasai lebihlah pada yang lainnya.
Untuk kebebasan, kebutuhan kebebasan itu kemandirian, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain dan senang hal baru. Sedangkan kebutuhan akan kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ingin menikmati apa yang dilakukan, suka koleksi barang, suka bergurau, suka lucu. Nah, itu kebutuhan mereka akan kesenangan. Nah, ini pembelajaran kelima. Berarti lu bagikan voucher lagi di pembelajaran keempat. Nah, ini di pembelajaran keempat ini tentang kebutuhan tadi. Kira-kira apa pengalaman kalian mengenai kebutuhan ini? Kebutuhan dasar. Adakah pengalaman Bapak Ibu mengenai kebutuhan dasar ini? Bertahan hidup, kasih sayang. Dari anak-anak kita kan kita juga bisa melihat dari sikap anak kita tersebut. Oh, anak kita ini terlalu aktif. Kebutuhan apa yang mereka ingin tampilkan di situ? Misalnya anak kita ini sering berkelahi atau apa, kebutuhan apa yang ingin mereka tampilkan? Apakah pernah hubungan pian selama mengajar itu melihat anak-anak kalian yang seperti itu? Ayo, Bapak jadi, dia Bapak jadi dari tadi wajah pernah ngejar anak Bapak ini. Silakan Pak. Nah, ada vouchernya, ya Bapak jadi apa Bapak jadi untuk pian pengalaman lawan anak didik pian masalah kebutuhannya Pak, anak pian pernah berkelahi itu mereka menyatakan kebutuhan apa di situ? Ya, kalau tidak kita lanjut ke pembelajaran ke 5. Guru seperti apa kita? Nah, sekarang kita refleksi mendengarkan ini. Jadi kita ini seperti apa? Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika berada pada posisi adalah murid cenderung akan berontak, bahkan marah. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung menggunakan kata-kata yang memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangun saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 10. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat,
menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Amalia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kembali ke kelas. Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan memihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang akan diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam bahagia, Ibu dan Bapak. Iya. Itulah tadi referensi kita sebagai guru di posisi mana. Kita renungi posisi mana kita berada. Kadang-kadang posisi 2, kadang-kadang posisi 3. Melihat apa namanya situasi, milik muka anak, kemudian kita ingat-ingat karakter anak. Nanti posisinya bisa berubah bulan. Saat ini posisi manajer, mungkin nanti pindah ke posisi penghukum. Jadi kalau menurut yang anjuran di sini, kita sebaiknya berada di posisi manajer. Artinya memberikan hukuman dan sanksi pada anak itu yang mendidik
Kira mereka sadar sendiri dari dalam diri mereka. Itu yang diharapkan. Ini seperti 5 posisi kontrol tadi. Pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, posisi pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan kelima, posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer lah yang kita harapkan. Tugas selesailah tugas. Pembelajaran 6 segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi ini salah satu penyelesaian masalah di sekolah yang dianjurkan, yang harus kita terapkan sebelumnya di sekolah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini guru berkata, artinya dengan kata-kata kita menstabilkan identitas. Mungkin kita mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan bersalah. Ini biasanya kita mencari murid untuk apa? Seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Kita mencari alasan siswa tersebut, apa yang mereka, artinya alasan mereka berbuat salah itu pasti ada. Jadi kita harus tahu dulu alasannya. Itu namanya validasi tindakan salah. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Nah, dalam menyatakan keyakinan ini adalah seperti tadi kita membuat kesepakatan di kelas. Nah, kesepakatan yang bagaimana yang telah kita buat. Nah, itu kita menerapkan pada anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya. Nah, itu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menyatakan keyakinan. Nah, ini kita menyimak video kita yang terakhir. Bagaimana sih segitiga restitusi itu dilaksanakan? Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol berpengaruh. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan pada saat posisi manajer, aspek yang dikembangkan sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat mengawal dan berkembang sisi yang ketiga adalah menekan
pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya ditutup fitnah? Ya, pertahankan agar itu sesuatu yang tidak kamu tidak bertindak seperti Bapak tadi. Hanya menurut Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membenarkan saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berterima kasih. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang menyampaikan di kelas. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang hati yang perlu kita jaga. Apabila kita sedang marah, Ya, saya selalu proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menurutiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku ada memenuhi
pemahaman yang salah perlu dikaitkan dengan nilai hidup atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan waktu perlu mendedikasikan waktu dan perhatian dalam kesalahan. Tanyakan apa akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai pekerja dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat diri percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan, bahkan bisa semudah menanyakan teman dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan untuk menjadi kuat secara pribadi, dapat mengubah wawasan hidup, dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, setelah kita menyaksikan video tadi, kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sampai sekian paparan dari saya, tapi sebelumnya saya hendak memberikan poster terakhir. Saya ingin bertanya, bagi yang dapat menjawab, silakan untuk menanyakan. Ayo. Apa judul materi yang saya paparkan tadi? Judul materi yang dipaparkan tadi. Silakan Bapak Ibu angkat tangan yang ingin menjawab. Silakan Bapak Ibu. Dua giga. Nah, Bu Arya. Kegiatan pembelajaran positif. Apa? Budaya positif, ya benar sekali. Silakan Bapak ambil kuotanya. Ya, Pak Manta penutup hari ini. Selamat Bapak Manta. Dapat voucher, Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya untuk kita saling belajar tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdullah Fahriansyah SPD untuk materi ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu Mona. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, maka berhubung Bapak pengawas sudah ada di sini, kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian materi beliau tentang merancang IBL dan JBL, kemudian dilanjutkan dengan materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal dengan sebutan P5, dan juga materi tentang asesmen pada kurikulum Merdeka. Baik, kepada Bapak Mulyadi MPD, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, pembagian Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak.